Apa kabar? Bagaimana, masih pakai masker? Ya kan, di rumah kita masih perlu pakai masker. Kalau kita batuk juga ditutupin kan. Kita mesti menjaga kita punya kesehatan. Alkitab bilang juga kita mesti hidup bijaksana, benar? Kalau kita keluar-keluar jangan lupa tetap pakai masker. Nah, Kak Michael harus lepas supaya ngomongnya direkam dengan bagus, dapat ditangkap dengan baik oleh kamera sehingga kalian juga bisa dengar. Kalau ketutupan begini juga kan gak enak. Oke, nah hari ini kita akan belajar sesuatu yang sederhana tapi lucu dan begini loh, kakak bisa bilang mungkin sangat begitu kuat nilainya yang kita bisa belajar dari sini. Tapi kakak mau ingatin dulu bahwa kemarin kita belajar beberapa hal, masih ingat ada 4 hal. Bulan Juni kemarin kita belajar 4 hal yang hadiah dari Tuhan bulan Juni. Jadi ada Alkitab sebagai hadiah dari Tuhan, ada orang tua sebagai hadiah dari Tuhan, ada sahabat kita sebagai hadiah dari Tuhan, dan yang terakhir minggu kemarin Kak Michael masih ingat itu, Kak Michael sharing buat adik-adik semua bahwa kita juga punya komunitas, atau Kak Michael bilang gereja itu adalah hadiah dari Tuhan, ya kan? Kayak kita duduk sama-sama dengar firman Tuhan seperti ini juga di kesempatan di mana kita menghargai hadiah yang Tuhan berikan buat kita. Oke? Nah, bulan Juni dan sekarang kita sudah lewatin dan sekarang kita masuk pada bulan Juli. Bulan Juli ini kita akan belajar hal yang lucu, hal yang keren tapi sederhana tapi keren. Nah, adik-adik yang punya Alkitab, yang punya Superbook, ayo coba ambil Superbooknya dan kakak tunggu Superbooknya dibuka di Amsal pasal yang ke-30. Oke ya, Amsal yang ke-30, dan kakak akan sama-sama kita membaca di ayat 24 sampai 28. Sudah siap semuanya? Oke? Kalau sudah siap, coba kakak akan baca, adik-adik ikutin dari rumah ya. Begini firman Tuhan bilang, ada 4 binatang yang terkecil di bumi tetapi sangat cekatan. Wah, binatang yang terkecil di bumi, yang paling kecil tapi sangat cekatan. Ini binatang yang nggak tahu gimana, kita akan pelajari. Nah, yang pertama semut. Nah, dikatakan di sini semut, bangsa yang tidak kuat, dia nggak punya kekuatan gitu ya, tetapi dia menyediakan makanannya di musim panas. Pintar ternyata ya, nggak punya otot tapi dia pintar, dia bisa menyediakan makanan di musim panas sehingga musim hujan nggak kelaparan. Dari sini ya dikatakan seperti itu, kita bisa pelajari hal ini. Yang kedua ada pelanduk. Siapa yang tahu pelanduk? Pelanduk kalau di Indonesia kita disebut, yang lebih gampang kita disebut kancil, ya kan? Pernah dengar cerita kancil dan buaya, cerita-cerita dongeng begitu misalnya. Nah, ini kancil yang dimaksud di sini atau pelanduk. Pelanduk ini bangsa yang lemah katanya, hewan yang lemah, nggak punya kekuatan, dia nggak punya tanduk kayak rusa. Kalau ada pemangsa dia bisa tanduknya, atau cakarnya dia ya kayak rusa tapi kecil, lemah banget gitu ya. Sekali diterkam sama singa, wow, ini nggak bisa lari dia. Tetapi kita bilang begini, pelanduk bangsa yang lemah tetapi membuat rumahnya di atas bukit batu. Wah, dia lemah tapi kalau bikin rumah nggak main-main, dia bikin di atas bukit batu yang keras. Jadi kuat banget rumahnya, gempa bumi pun belum tentu meruntuhkannya, benar? Nah, ini hal-hal yang kita akan pelajari sepanjang bulan ini. Dan kemudian ada belalang, ayat yang ke-27, belalang. Alkitab berkata begini, belalang yang tidak mempunyai raja, tidak dipimpin oleh raja, tetapi namun semuanya berbaris dengan teratur. Belalang yang nggak punya pemimpin, tapi dia berbaris dengan teratur. Wah, ada poin yang kita harus pelajari dari situ. Kemudian yang terakhir, ayat 28 dikatakan cicak. Ada yang tahu cicak? Nggak ngerti cicak? Ada cicak-cicak di dinding yang lagu sering kita nyanyi mungkin. Nah, Alkitab bilang begini, cicak ini dapat kita tangkap pakai tangan. Udah, kalau dia nggak begitu cepat dia lari, dan dia cuma lari paling cuma di pojok-pojok, di bolongan kecil, gampang banget kita tangkap. Kemudian tetapi yang lemah ini, gampang ditangkap ini, ada sampai di istana raja. Bayangin, istana raja kan tempat di mana raja itu dijaga, dilindungi dengan penjagaan yang super ketat. Gak boleh orang sembarang masuk, gak boleh ada orang-orang yang lewat-lewat asal-asalan foto-foto pun gak boleh. Nah,
penjagaan yang super ketat ini. Di sana ada cicak. Cicak yang binatang yang kecil ada di sana, oke? Nah, kita akan pelajari dari hari ini. Nah, hari ini khusus untuk minggu pertama, kita akan lompat dulu pada ayat 27. Kita akan belajar tentang belalang. Oke, bukan nyanyi ame-ame, belalang kupu-kupu, bukan cuma itu, tapi kita akan belajar sesuatu dari situ. Nah, dari sini kita akan lihat, kakak akan sharing paling tiga hal penting yang kita harus mengerti dari belalang. Apa 3 hal penting itu? Mau belajar lebih lagi? Oke, kita akan lihat sama-sama. Pertama, dari ayat ini dikatakan belalang itu walaupun tidak mempunyai raja. Tidak mempunyai raja artinya nggak ada yang memimpin, tidak ada yang mengatur, tidak ada, kalau bahasa yang lebih tinggi sedikit, mengkoordinir. Koordinir artinya diatur, kamu di sini nanti biar kelihatan lurus gitu ya. Kamu satunya di sini biar kelihatan rapi. Enggak, dia nggak ada yang memimpin seperti itu. Tidak ada raja yang memimpin, nggak ada pemimpin di sana. Tetapi firman Tuhan berkata, namun semuanya berbaris dengan teratur. Wah, sama seperti tentara. Berbaris dengan rapi. Wah, keren banget. Nah, ini poin pertama. Tahu nggak? Dia walaupun tidak ada pemimpin, tetapi dia teratur. Ternyata belalang ini suka dengan keteraturan. Belalang ini suka dengan yang rapi. Bagaimana dengan kita di rumah? Apakah kita juga rapi? Ataukah mungkin kita kalah sama belalang? Waduh. Bagaimana hidup kita? Apakah kita juga teratur? Apakah kita punya keteraturan? Karena apa? Kakak tahu setiap rumah itu punya peraturan masing-masing. Ada yang peraturan bangun pagi jam segini, ada yang peraturan kalau makan harus di sini, ada peraturan yang nyapunya harus bagaimana, atau tempat tidurnya harus rapi dan macam-macam. Tapi semua rumah punya peraturan. Nah, siapa yang ikut dengan aturan-aturan di rumah? Adakah kita selalu ikut dengan peraturan di rumah? Kakak yakin Kingdom Kids adalah anak-anak yang teratur hidupnya. Kita akan bilang, "Wih, mana belalang? Aku sudah hidup teratur." Kenapa? Karena kakak yakin begini, ada Roh Kudus dalam diri kita. Nah, Roh Kudus itu bukan hanya memampukan kita untuk bilang, "Abah ya Bapak," berdoa dan memberikan penghiburan, tapi dia adalah roh yang teratur. Roh Kudus adalah roh yang teratur. Dia ada dalam hidup kita. Dia memampukan kita juga untuk hidup teratur. Nah, kalau kita dikasih ingat sama Roh Kudus, hidup teratur, hidup benar. Nah, kakak mau himbau adik-adik, kakak mau dorong adik-adik, ayo, jangan sekali-sekali menunda, jangan sekali-sekali bermalas ria. Aduh, kita harus hidup dengan keteraturan karena Roh Kudus itu teratur. Kalau kita nggak teratur, malu dong sama belalang. Kan belalang sudah rapi, lah kita nggak rapi. Harus rapi, harus teratur, benar? Nah, belalang dia selalu rapi, dia selalu teratur, dia selalu ada dalam sebuah peraturan, dia ikuti semua peraturan, teratur, rapi. Oke? Yang mau hidup teratur dan rapi? Amin. Kakak percaya kita semua mau hidup rapi dan teratur, sebab Tuhan dalam diri kita memberi keteraturan juga dalam diri kita. Yang kedua, kakak mau bagian begini, belalang itu juga yang banyak. Belalang gambarnya kurang lebih seperti ini. Dia itu juga punya hidup yang gak mau hidup sendiri. Dia nggak egois ternyata. Dia selalu kalau hidup itu banyak. Jadi kalau ada belalang satu di sini, satu ekor, nggak mungkin cuma satu. Dia pasti punya adik, punya kakak, punya om, punya tante, punya nenek. Dia punya saudara banyak di situ. Nah, artinya gini, belalang dia hidup berkelompok. Dia hidup berkomunitas yang banyak. Kemarin kita akan belajar tentang komunitas kan minggu kemarin ya. Nah, belalang itu hidup banyak banget. Ada kelompoknya banyak banget. Bahkan bisa ribuan, bahkan mungkin bisa jutaan dia kalau dia terbang gitu. Orang Mesir ada salah satu tula yang Tuhan pakai itu belalang kan, dan dia makan semua, habis semua tanaman-tanaman di Mesir, dan Mesir mengalami kesulitan makanan. Kenapa? Karena belalang makan habis. Karena dia bukan cuma satu ekor, dia nggak bisa ngabisin kalau cuma satu ekor, tapi karena dia jutaan, mungkin dia makan habis semuanya, dan nggak ada orang bisa makan lagi tumbuh-tumbuhan.
binatang pun bisa kesulitan cari makan karena dimakan semua sama dia. Nah, belalang hidup selalu berkelompok, hidup selalu dalam kumpulan yang banyak. Dalam kumpulan yang banyak. Tetapi begini, kelasnya beda. Kelasnya beda. Kalau singa hidup berkelompok juga, tapi kalau ada anak buahnya macam-macam, sang kepala singa ini, sang raja singa ini bisa nyerang dia punya anak buah. Kalau belalang tidak. Belalang hidup banyak itu, dia bisa berkorban buat orang lain. Dia bisa mati bagi temannya, dia bisa mengorbankan dirinya bagi belalang yang lain. Coba bayangin ya, kalau misalnya dia itu menyeberang sebuah sungai, kemudian dia kan biasanya kalau terbang, dia ngikuti angin. Jadi kalau misalnya angin kencang, dia mau terbang dari sini, angin kencang begini, gampang, dia pakai meloncat begitu dia meloncat ke atas, kemudian angin tiup, dia tinggal terbang sedikit aja, dia nggak begitu kuat, jauh bisa terbang sedikit aja dibawa sama angin, dibantu sama angin. Nah, masalahnya kalau angin itu jadi lawannya dia. Jadi misalnya angin dari sisi sebelah sana, kemudian dari sisi sebelah sini dia mau nyebrang ke sana, dia ngelawan angin, dia nggak akan pernah bisa. Dia nggak akan pernah bisa nyebrang sebuah sungai atau kali. Dia nggak bisa nyebrang sama sekali. Apa yang dia lakukan? Kalian tahu, dia akan terbang aja bersama-sama, banyak-banyak dia terbang aja. Mereka tahu bahwa mereka terbang, mereka tidak akan bisa nyampe ke sebelah, tapi akan jatuh di sungai itu dan mati di situ. Dan tahu gak, setelah dia jatuh mati, tempatnya itu dipakai sama temannya untuk dia punya teman-teman yang mati itu dipakai sama teman-temannya untuk jadi jembatan di situ. Jadi teman-temannya akan jalan di situ, teman-temannya akan jadi jembatan buat dia dan jadikan dia sebagai jembatan, dan mereka nyebrang di sana. Mereka berkorban. Wah, bisakah kita bisa bayangkan ya? Alkitab berkata bahwa kasih yang paling besar adalah mengorbankan nyawanya bagi orang lain. Karena itu Tuhan Yesus memberikan nyawanya bagi kita. Karena itu pengorbanan yang nilainya sangat tinggi, kasih yang nilainya sangat besar. Belalang melakukan hal itu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita melakukan hal yang berbeda atau kita melakukannya hal sama seperti belalang? Kita mengasihi, punya kasih, kita punya pengampunan, kita punya mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Coba lihat di Filipi pasal 2. Ini kita punya super ayat. Filipi pasal 2 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Dengar ya, adik-adik bisa dengar dulu dan di rumah nanti ulang-ulang baca ini super ayat kita ini. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, ya, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kemudian ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, Alkitab mengajarkan kita untuk punya pengorbanan kepada orang lain, punya kerendahan hati, dan melihat orang lain bahkan lebih utama daripada diri kita sendiri, lebih penting daripada kita sendiri. Jadi memberi orang itu kesempatan lebih. Nah, Alkitab mengajarkan hal ini. Nah, si belalang tadi, dia bahkan mau mati bagi temannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah punya penundukan diri kepada orang tua? Kita pikir, kita ini harus menghargai orang tua, kita harus menghormati mereka, dan kemudian kita punya pengorbanan sehingga kalau orang tua panggil kita lagi main game pun kita percaya karena Tuhan taruh kasih kepada mereka untuk mengasihi kita, kita menghormati mereka dan kita menundukkan diri kepada mereka sehingga kita punya pengorbanan. Permainan kita pun harus berhenti dulu dari mainan, berkorban untuk orang tua kita. Apakah kita punya seperti itu? Kakak yakin Kingdom Kids gitu loh ya. Kita punya Kingdom Kids. Kita bukan hanya orang yang ngerti, anak-anak yang ngerti firman Tuhan, baca sampai hafal dan bahkan diulang-ulang diomongin. Tapi lebih daripada itu, kakak begitu yakin bahwa generasi kita Kingdom Kids di Surabaya City Blessing adalah pribadi yang melakukan firman Tuhan, pribadi yang bertumbuh dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, yang berikutnya, poin yang ketiga, yang terakhir kakak ingin bagikan kepada adik-adik di sini, bahwa belalang juga ini merupakan serangga yang ulet, serangga yang punya semangat
bekerja, semangat hidup yang luar biasa. Mereka bukan pemalas, mereka bukan yang cepat puas, mereka bukan yang suka menyerah, mereka ulet. Kalau mereka ketemu masalah, mereka akan coba terus. Kalau mereka kayak tadi kakak kasih contoh, ketika dapat sungai nggak bisa nyebrang, mereka coba. Akhirnya ada yang banyak yang mati, tapi yang mati jadi jembatan bagi yang lain. Tapi akhirnya ya mati, tapi akhirnya ya juga bisa lewat gitu loh kan. Nah, mereka nggak pernah berhenti. Nah, belalang itu rajin. Mereka tidak pernah menyerah. Dia adalah serangga yang ulet juga. Dia tidak pernah malas untuk cari makan. Dia bangun pagi-pagi, dia mulai makan sampai sore, dia istirahat, dia teratur hidupnya. Dia kemudian setelah istirahat bangun pagi-pagi lagi. Ketika kalau kita mungkin dengar ayam, sudah pagi, ayo bangun. Kalau dia begitu lihat cahaya pagi, ada matahari pagi, dia langsung bangun, lompat langsung di atas daun dan dia mulai makan daun itu. Nah, dia semangat jalani hidupnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga punya semangat yang sama? Nah, kakak percaya bahwa kita punya semangat yang sama, tapi perlu kita pelajari dari sini. Kita kadang hadapin hal yang sulit, menyerah, hal yang sulit, mengeluh, hal yang sulit sudah aku nggak bisa. Kadang-kadang sudah bilang, dia jauh lebih pintar dari aku, dia jauh lebih hebat daripada aku. Dia aja, aku jangan karena aku memang nggak bisa. Ada kadang-kadang begini, kakak sering ngomongin begini, malu, sungkan, apalagi nggak enak, nggak nyaman, nggak pede. Tahu nggak, kadang-kadang itu hanya membunuh kita punya potensi. Tuhan kasih kita banyak sekali potensi, tapi kadang-kadang karena kita malu. Malu mau nyanyi di depan, kenapa malu? Ya karena mission, karena malu. Tapi sebenarnya kita ini penyanyi yang suaranya bagus gitu loh. Tidak tergali dengan baik, tidak dapat dia punya potensi yang dalam, yang paling keren karena suaranya bagus. Kita nggak tahu. Kenapa? Karena dia malu, nggak pernah nyanyi, ya kan? Nah, kadang-kadang kita seperti itu. Nah, belalang nggak begitu. Belalang dia rajin, dia pede, dia pokoknya pagi dia bangun, dia makan, dia tahu bahwa dia punya waktu adalah hidup untuk bekerja, hidup untuk mengembangkan diri. Dia tidak bermalas ria. Aduh, aku nggak usah bangun pagi, nanti aku bangun jam 10. Belalang bukan kayak begitu. Dia tidak malu-malu, dia tidak sungkan-sungkan, dia nggak melihat orang lain lebih bagus daripada aku. Walaupun ada yang ukuran lebih besar, ukuran yang lebih kecil, mereka tahu mereka bekerja sama dalam sebuah kelompok, dan mereka tahu bahwa mereka adalah serangga yang perlu terus bekerja, terus makan, terus melakukan sesuatu. Bahkan api, asap pun gak bisa menghalangi dia. Petani bahkan kalau misalnya dia sudah datang gitu ya, ribuan dia datang di petani punya tanaman begitu ya, tumbuhannya sayur-sayur atau jagung yang ditanam, kemudian petani mulai bikin api, diusir gini dia. Ada yang pakai asap, dia masih juga ada di situ, uletnya minta ampun dia. Nah, belajar dari sini, hal yang kita pelajari dari sini adalah jadilah pribadi yang ulet. Jangan menyerah, tetap punya antusias, tetap punya semangat. Jangan putus asa. Tuhan kasih kita kemampuan, Tuhan kasih kita hikmat, Tuhan kasih kita firman Tuhan untuk menguatkan kita setiap hari. Hari-hari ini kadang-kadang, aduh aku di rumah bosan, aduh aku di rumah nggak enak, boring. Mau ngapain lagi? Main game sudah. Kalah ya kalah, menang ya menang. Bahkan sudah menang bolak-balik. Nggak pernah kalah. Bosan, nggak ada tantangan lebih bagus. Ngapain terus hidup ini? Gitu kan. Kita adus. Tapi kalau kita tahu bahwa kita adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan, dan orang yang dipilih oleh Tuhan, orang yang diurapi oleh Tuhan, orang yang disayang oleh Tuhan, kita nggak mau bermalas ria. Kita nggak cuma main game, tapi handphone yang kita punya di rumah, kita mulai gali pengetahuan, kita memperlengkapi diri, kita nggak membatasi diri dengan keadaan, nggak bilang mumpung ini ada corona, homeschool, belajar dari rumah dan sebagainya, mumpung ini kesempatan, hanya bermalas-malas aja, nggak usah. Ya mumpung ada di rumah, tidur. Ingat,
kita ini pribadi yang Tuhan kasih kesempatan untuk terus bertumbuh. Bagaimana kita kalau nggak punya kemampuan untuk mengembangkan diri? Kalah dong sama belalang, malu dong sama belalang, ya kan? Nah, hari-hari ini belajar banyak dari firman Tuhan. Dari rumah aja memang, tetapi yakini bahwa kita akan terus berkembang, bertumbuh, dan kita akan terus berbuah, mengeluarkan karakter-karakter yang luar biasa. Sehingga di rumah orang tua akan bilang, wih, aku senang punya anak seperti Kingdom Kids ini. Kenapa? Karena mereka anak-anak yang rajin, mereka anak-anak yang bertanggung jawab, mereka anak-anak yang mau belajar, mereka anak-anak yang mau mengembangkan diri. Dapat dipercaya, sehingga orang tua begitu nyaman, mereka senang. Mereka kalau mau bekerja, mereka bekerja giat karena wah, mereka punya anak yang disayang-sayang di rumah. Ternyata adalah anak yang keren abis, yang top banget gitu ya, yang mau mengembangkan diri, yang kalau kita belajar tadi dari tiga poin dari belalang tadi. Satu, dia itu selalu teratur, sama seperti Kingdom Kids. Dua, walaupun dalam kelompok yang banyak, dia itu bukan orang yang egois, yang selalu mementingkan diri sendiri, tapi orang yang penuh kerendahan hati untuk menolong satu sama lain dan membantu orang lain. Bahkan yang ketiga, dia bukan pemalas, tapi dia seorang yang rajin. Itulah Kingdom Kids. Oke? Nah, kita belajar hal ini. Kakak percaya bahwa kita semua diberkati, dan kakak tahu satu hal, bahwa kita rasanya gak sabar, kepingin melakukan firman Tuhan, kepingin praktek firman Tuhan. Nah, inilah saatnya. Setelah dengar firman Tuhan, coba lihat kiri kanan, kesempatan-kesempatan di mana kita bisa menjadi orang yang ulet, di mana kita bisa menjadi orang yang teratur, di mana kita bisa menjadi orang yang berkorban bagi orang lain. Nah, ini kesempatannya. Oke? Lihat kesempatan-kesempatan di sekitar kita. Jadilah pribadi yang melakukan firman Tuhan seperti moto kita, Kingdom Kids gitu loh. Oke? Sampai di sini yang ingin kakak sampaikan. Kakak percaya bahwa adik-adik di rumah suka mendengar firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita selesai dan kakak ingin berdoa buat kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami diberkati luar biasa. Kami belajar hal yang baru hari ini, bahwa kami harus hidup teratur, bahwa kami juga harus hidup tahu menghargai orang lain, bahkan berkorban bagi orang lain. Bahkan kami juga tidak boleh bermalas-malas diri, tapi kami mampu untuk terus mengembangkan semua potensi, talenta yang Tuhan berikan buat kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang unggul, sebab ada Tuhan dalam diri kami yang memampukan kami menggali setiap apa yang kami punya untuk kami kembangkan sedemikian rupa. Terima kasih, kami belajar 3 hal ini dari belalang yang sederhana mungkin, tapi kami tahu Tuhan memberkati kami dengan pewahyuan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Minggu-minggu ke depan kami akan belajar lagi banyak hal. Kami tahu hikmat-Mu menyertai kami. Kami tahu kemampuan ilahi menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberkati anak-anak yang sudah mendengar firman-Mu. Mari hikmat-Mu turun atas mereka. Penjagaan Tuhan menyertai mereka. Apa yang mereka temukan, komunitas-komunitas mereka, Tuhan tolong Tuhan, sehingga mereka terjaga. Tubuh, jiwa, dan roh mereka terjaga oleh perlindungan Allah. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk waktu yang luar biasa ini, kami bisa belajar bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Kita punya yel-yel. Ingat, Kingdom Kids, yes I am. Sekali lagi, Kingdom Kids, yes I am. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Bye-bye.